Anda, penyakit TB atau yang sering disebut dengan tuberkulosis itu apa? Pasti sudah tidak asing lagi kan mendengarnya? Langsung aja yuk simak videonya. TB atau tuberkulosis ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TB ini sering disebut dengan TBC dan dapat menyerang paru-paru ataupun organ tubuh lain seperti tulang, otak, bahkan kelenjar dan organ tubuh lainnya. Adapun gejala-gejala dari penyakit TB yaitu gejala utamanya batuk secara terus-menerus baik itu berdahak ataupun tidak berdahak. Gejala lain yang dialami yaitu seperti demam yang berkepanjangan, sesak napas dan nyeri dada, berat badan menurun, kadang batuk berdahak yang dibarengi dengan darah, tiba-tiba berkeringat di malam hari tanpa melakukan kegiatan apapun. Bila sudah mengalami gejala-gejala tersebut, maka segera datang ke pelayanan kesehatan terdekat untuk melaksanakan pemeriksaan. Penularan TB dapat terjadi melalui udara dari percikan dahak pasien TB yang batuk tanpa menutup mulut, maka harus berhati-hati karena pasien TB aktif dapat menularkan pada 10-15 orang di sekeliling di tiap tahunnya. Siapa aja sih yang dapat beresiko terkena TB? Yang berisiko terkena TB yaitu dimulai dari anak-anak, lansia, orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus, HIV atau AIDS, perokok, dan orang yang kontak langsung dengan pasien TB. Adapun pencegahan penularan TB yaitu dengan meminum obat teratur dalam jangka waktu 2 minggu. Dengan meminum obat, jumlah kuman akan berkurang dan tidak berpotensi terjadinya penularan ke orang lain. Biasakan menutup mulut jika batuk ataupun bersin, tidak membuang dahak sembarangan, buanglah dahak ke tempat tertutup seperti lubang, WC, atau wastafel dengan menyiram dengan air mengalir. Rumah tempat tinggal harus ada ventilasi yang cukup baik untuk sirkulasi udara berjalan lancar dan terkena sinar matahari langsung. Pengobatan untuk pasien TB akan diberikan selama 6-8 bulan dengan diminum secara teratur sesuai dengan dosis yang diberikan dan diminum tiap hari sebelum makan ataupun perut kosong. Adapun tahapan pengobatannya terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal berdurasi selama 2 bulan dengan tujuan secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh atau sering disebut dengan fase intensif dengan obat yang berwarna merah. Kemudian untuk tahap lanjutan yaitu durasi pengobatan selama 4 bulan dengan tujuan membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh sehingga pasien dapat sembuh dengan obat yang berwarna kuning. Ini merupakan obat anti tuberkulosis diantaranya yaitu yang pertama ada isoniazid, rifampicin, pirazinamid, streptomycin, dan ethambutol. Kemudian ada efek samping dari obat anti tuberkulosis tersebut yaitu ada urin berwarna merah, gangguan penglihatan, kesemutan, asam urat, gangguan pendengaran, dan yang lainnya. Untuk pasien TB yang sudah resistensi obat, maka akan diberikan obat anti tuberkulosis seperti kanamisin, levofloxacin, serta obat anti tuberkulosis yang awal seperti pirazinamid dan ethambutol. Nah, untuk pengobatan TBC itu gratis ya, dan bisa diambil di puskesmas terdekat. Adapun penyebab pasien TB resisten terhadap obat yaitu tidak teraturnya minum obat sesuai anjuran, menghentikan pengobatan sebelum waktunya, tidak memenuhi anjuran dokter dan petugas kesehatan. Untuk pencegahan agar tidak terjadinya resistensi obat, maka lakukan pemeriksaan diri sesegera mungkin ke pelayanan kesehatan terdekat, meminum obat TB secara rutin dan tidak terputus sebelum dinyatakan sembuh, patuhi anjuran dari dokter dan petugas kesehatan, dan selalu gunakan masker. Untuk poin terakhir ini dapat disimpulkan bahwa tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menular melalui udara, batuk, bersin, bahkan dengan air ludah. Untuk pengobatan penyakit tuberkulosis terdapat 2 tahap, yaitu ada yang disebut dengan fase intensif dengan durasi pengobatan 2 bulan dengan obat yang berwarna merah. Kemudian tahap yang kedua yaitu fase lanjutan dengan obat yang berwarna kuning dengan durasi pengobatan selama 4 bulan. Maka dari itu, minumlah obat secara rutin
sekian yang bisa saya